Kenapa? Karena Quran itu menjadi pembela buat kita kelak di akhirat. Hujjatun laka au hujjatun alaika. Rasulullah, Quran itu akan menjadi pembela yang paling dahsyat untuk Anda kelak di akhirat, ataupun Quran itu yang menjadikan orang menjadi terjerumus ke neraka yang paling dahsyat karena Quran juga. Sekarang tinggal cek, kita ini dengan Quran seperti apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Kelak di akhirat, saya gambarkan, kelak di akhirat, Al-Quran ini, Masya Allah, akan datang. Saat dalam keadaan masyar, dalam kesulitan seperti itu, Quran itu bicara. Ya Rabb, ini kata Quran nih, Ya Rabb, dia telah menyisihkan waktu untuk membacaku. Dia ngantuk, dia baca aku. Dia lelah, dia baca aku. Dia sibuk, dia baca aku. Dia selalu menjaga waktu untuk membaca aku. Ya, maka izinkan mulai saat ini aku ingin menjaganya seperti dia menjaga aku. Masya Allah. Ayahanda bunda pernahkah tahu, pernah melihat ada jenazah begitu digali padahal atau mau dipindah ataupun kena ada masalah, begitu digali ternyata utuh jasadnya. Utuh jasadnya. Bahkan kain kafannya pun utuh. Pertanyaannya, kenapa? Pasti ada sesuatu yang menjaganya. Apa? Al-Quran. Seperti apa dia menjaga Quran, seperti juga Quran menjaganya. Seperti apa dia cinta kepada Quran, seperti itulah Quran mencintainya. Seperti apa dia mendisiplin untuk menjaga Quran, seperti itu Quran mendisiplin menjaga dirinya. Seakan-akan Quran mengatakan, Ya Rabb, dia telah menjagaku dengan lisannya, dia telah menjagaku dengan matanya, dia telah menjagaku dengan telinganya, dia telah menjagaku dengan akhlaknya. Maka izinkan mulai saat ini aku ingin menjaganya. Jangankan tersentuh dengan api neraka, jasadnya aku akan jaga. Utuh, tidak pernah ada binatang apapun yang dapat merenggut dan menjatuhkan ataupun menghancurkan jasadnya. Kenapa? Karena Quran sudah jatuh cinta kepadanya. Masya Allah, jasadnya utuh. Tolonglah dengan mengatakan apa yang bisa menjaga diri kita, Quran. Sampai simpan baik-baik. Seandainya kita merasakan, ya Allah, kenapa saya susah banget ya untuk ibadah, susah banget khusyuk ya, susah banget untuk ikhlas ya, susah banget untuk memaafkan ya, susah banget untuk selalu berhusnudzon ya. Jawabannya satu, kata para ulama, punten, kurang baca Quran. Kurang baca Quran. Ya, kita paksakan baca Quran, istiqomahkan, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apa? Seandainya bisa mendisiplin baca Quran, keajaiban untuk melakukan amal soleh itu akan hadir. Seandainya kita ini disiplin baca Quran, walaupun satu hari misalnya, satu ayat, paling tidak. Ya, ataupun satu hari misalnya 2 ayat, satu hari misalnya 10 ayat. Punten, kalimatnya khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah perbuatan yang selalu continue dilaksanakan, walaupun sedikit. Setiap kita baca Quran, kita ini Masya Allah istiqamah, terus baca Quran, Allah akan berikan ke dalam hati kita apa? Kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itu entah bagaimana Allah akan berikan ruang kepada hati kita untuk gampang melakukan amal soleh, untuk jumpa dengan orang-orang soleh. Begitulah kenyataannya. Tapi kalau tidak pernah baca Quran, makin tertutup, hatinya susah. Quran itu membuka semua kesulitan yang ada. Membuka kemudahan untuk takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran. Rasulullah menyatakan demikian. Baca Quran ini. Apa yang kita anggap tentang Quran ini? Jadi kalau mengatakan, kenapa saya sangat susah sekali untuk khusyuk? Baca Quran. Kenapa saya ini ternyata susah sekali untuk meraih cita-cita? Baca Quran. Kenapa saya ini malas sekali untuk ibadah? Baca Quran. Kenapa saya itu gampang sekali untuk marah? Baca Quran. Kenapa saya tidak merasa nyaman dalam? Baca Quran. Masya Allah. Jangan pernah mengabaikan terhadap Quran. Apa yang kita kira terhadap Al-Quran ini? Ingat, ini perkataan para ulama, salafus saleh. Apapun yang berkaitan dengan Quran, siap-siap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi termulia yang ada di muka bumi ini dan di luar bumi ini. Karena Al-Quran. Semua sudah pernah mendengar dan semua tahu. Siapa malaikat yang paling mulia? Jawabannya apa? Jibril. Kenapa Jibril paling mulia? Karena beliau yang menurunkan Al-Quran melalui Jibril. Quran diturunkan melalui Jibril. Siapa manusia termulia? Rasulullah. Kenapa? Karena beliau yang menerima Quran. Masya Allah. Jadi ter. Kenapa Ramadan bulan termulia dari 12 bulan yang ada? Karena bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Quran. Masya Allah. Dari semua malamnya, kenapa ada Lailatul Qadar, malam termulia? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Masya Allah. Kenapa gunung ini gunung menjadi termulia? Sampai tidak ada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama. Kalau gunung yang ada di sorga, ada gunung yang termulia, yakni adalah Jabal Nur. Karena di
disitulah pertama kali turunnya Quran. Subhanallah. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ini Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkan. Masya Allah. Jadi orang terbaik berkaitan dengan Quran, terbaik kalau dengan Quran. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bermesraan dengan Quran, kapan lagi? Kapan lagi? Di mana lagi? Aduh, udah lewat nih. Nggak ada kata-kata terlambat. Terus, Masya Allah, kejar. Dalam waktu yang sangat singkat ini, kejar apa? Taubat pastinya pada Allah terhadap kelalaian yang kita lakukan. Ya Allah, saya lalai ya. Kemarin kenapa saya tidak lakukan ini? Ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten. Yang pertama atau yang kedua. Yang pertama, orang yang hakikat mendapatkan kemenangan. Sanggup memanfaatkan dalam situasi seperti ini untuk takarrub pada Allah. Ini pertama. Hakikat kemenangan yang kedua, apa? Sanggup bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sanggup bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Satu ayat, dua ayat itu masuk resap dalam hati. Ya Rabb, kapan terbaiknya baca Qurannya? Punten. Terbaik baca Quran itu kalau kita ingin mendapatkan kesempatan yang indah, menang dengan Quran yang kita baca, latihlah baca Quran di malam hari. Baca Quran di malam hari. Baca Quran. Kenapa? Bukankah dalam Al-Quran mengatakan inna nasyi'atal laili asyaddu waq'aw wa aqwamu qila. Bukan kata-kata saya. Allah, sesungguhnya bacaan Quran yang kau lantarkan di malam hari lebih dekat antara lisan dengan hatimu. Maksudnya apa? Khusyuannya lebih nyaman. Inna nasyi'atal laili asyaddu waq'a. Waq'a itu adalah talasak. Talasak artinya adalah nempel antara hati dengan lisan. Dekat antara hati dan lisan. Anda membaca Quran pada malam hari, itu langsung ke dalam hati dan nyaman dalam hati. Inna nasyi'atal laili asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Masya Allah. Lebih cepat masuk dalam hati, lebih cepat untuk dipahami, lebih cepat untuk ingin dikerjakan. Inna nasyi'atal laili asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Saya lanjutkan lagi, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. 2. Hakikat kemenangan mampu melakukan kesempatan dengan. Hakikat kemenangan bukan hanya itu, tapi apa? Hakikat kemenangan di bulan Ramadan ini yang sanggup bermesraan dengan Al-Quran. 3. Hakikat kemenangan apa? Hakikat kemenangan di bulan Ramadan ini, ya. Di bulan Ramadan ini hakikat kemenangan yang terindah ini juga adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, adalah orang yang sanggup menyimak, memperhatikan lingkungan sekitar. Mana yang perlu dibantu? Mana yang perlu diangkat? Mana yang perlu dibahagiakan? Allahu Akbar. Punten. Kenapa zakat fitrah ini diberikannya di ujung-ujung Ramadan, dibagikannya Ramadan, di ujung-ujung Ramadan, di akhir Ramadan? Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau di akhir Ramadan ada orang yang susah, karena ini adalah Idul Fitri. Maka punten, Rasulullah sedih kalau di dalam waktu Idul Fitri masih ada dalam kesulitan. Itu Rasulullah tidak mau. Maka zakat fitrah di ujungnya. Maka siapapun yang dapat membahagiakan orang di bulan Ramadan ini, pastikan dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak dikategorikan orang beriman. Tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasulullah? Man lam yahtam amrul mu'min. Siapa yang tidak pernah apa? Tidak pernah memikirkan tentang keadaan orang yang beriman. Khususnya dalam COVID-19 ini. Subhanallah. Di masa pandemi ini. Tolong cek, tetangga kita ada nggak? Alhamdulillah tetangga kita nggak ada. Buka lagi matanya, buka lagi hatinya. Tetangga dari tetangga kita. Alhamdulillah nggak ada. Tetangga dari teman kita. Cek, kenapa? Karena ini adalah yang terindah. Al-judu wal karam. Maknanya apa? Kemuliaan untuk melakukan kebaikan. Bantu sana, bantu sini. Masya Allah, ini keindahan sekali. Beberapa masjid, seperti Masjid Pondok Indah, Allahu Akbar. Hal yang luar biasa. Titipkan bisa. Kenapa? Karena Masjid Pondok Indah ini luar biasa. Bisa menyebarkan ke sana kemari. Untuk apa? Untuk nama-nama yang perlu. Daerah mana untuk diberikan manfaat daripada mungkin sedekah, zakat, wakaf, atau apa saja. Kenapa? Simpan baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah mengatakan, simak kalimat ini. Masya Allah. Masya Allah, saya terjemahkan bebas saja. Ma tasaddaq ahad bisadaqatin minat tayyibi. La yaqbalullah illa tayyiba illa akhadaha ar-Rahman biyaminihi wa in kana tamrah fatarabbu kaffar Rahman hatta takunu a'zam minal jabal. Saya terjemahkan. Simak kalimat ini ayahanda bunda dalam hati kita. Siapa yang bersedekah dengan keikhlasan, walaupun sedekah itu hanya 1 kurma,
Satu kurma. Sekarang satu kurma itu gedenya sebesar apa? Besarnya seperti apa? Ada orang, kata Allah, bersedekah dengan satu kurma. Diserahkan. Lalu apa? Asal kurmanya baik. Halalan thayyibah. Begitu diterima oleh si penerimanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Akhadahar Rahman biyaminihi. Allah pelihara sedekah tadi, dan Allah pelihara sehingga Anda begitu jumpa dengan sedekah satu kurma itu kaget. Kenapa? Karena Allah memeliharanya. Biyadika fir Rahman. Kalau kita melihara ayam dari kecil sebesar-besarnya ayam. Kalau kita pelihara kambing dari kecil sebesar-besarnya juga kambing. Tapi ingat, itu kita yang melihara. Tapi saat Allah yang memelihara, Allah yang menerima, Allah yang memelihara, kata Allah, aku pelihara. Dan jangan kaget saat Anda ingin melihat satu kurma itu, besarnya kelak di akhirat sudah sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Besarnya sudah sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena Allah yang megang, karena Allah yang melihara. Sekarang tinggal cek. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sudah sebesar apa perhatian kita kepada orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, teman kita. Bagaimana kita dikatakan kalimatnya yang disebut dengan mendapatkan kemenangan hakiki terhadap mukminin mukminat yang kekurangan aja cuek. Bagaimana mendapatkan kemenangan hakiki? Masih ada kesempatan ini, hanya beberapa hari saja. Mungkin, iya. Mungkin hari Ahad kita Idul Fitri bisa jadi. Mungkin besok adalah saum yang terakhir bisa jadi. Ya. Subhanallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada waktu beberapa saat ini. Ayo keluarkan. Nggak ada kata terlambat. Dan punten bahasanya tanpa merasa hormat. Ini perkataan mengutip perkataan ulama. Kita kan hanya mengutip dari perkataan ulama dikutip. Hanya tinggal yang mengutipnya itu amanah apa tidak. Sesuai apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah apa tidak. Ini perkataan para ulama. Masya Allah luar biasa. Orang yang buta sebenarnya adalah bukan orang yang tidak bisa melihat. Tapi orang yang buta itu, yang sanggup mengatakan, ini orang buta, yang sanggup menyatakan, saya sudah melakukan kebaikan, padahal dirinya masih mampu melakukan kebaikan tadi. Ada perintah. Di sana ada yang kekurangan, ayo kita bantu. Dia masih mampu bantu. Dia masih ada hartanya. Terus jawabannya begini, dengan mengatakan, apa kata dia bilang? Dia bilang mengatakan, kan sudah kemarin. Kan sudah ke sana. Kan sudah kemarin. Dia itu sebenarnya buta. Kenapa? Karena dia tidak tahu Allah ingin mengangkat derajat lebih tinggi lagi. Tapi dia mengatakan, kan sudah seakan-akan cukup derajat saya di sini. Allah nggak usah naik ke Firdaus. Seperti itu. Padahal apa yang kita mampu, berikan. Nggak ada orang dengan mengatakan, sudah bernapas, ya Allah saya sudah cukup bernapas, nggak ada. Kita ingin terus napas, kenapa? Karena saat kita bernapas terus, Masya Allah, kita hidup. Saat kita ini memberikan apapun perhatian kepada orang-orang, punten, hakikatnya kita naik derajat. Abi Maki, saya tidak punya harta segala, apa yang bisa? Doa bisa. Bahkan rata-rata, punten, di bulan Ramadan ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong cek, kehidupan kita dengan dunia seperti apa? Ada nggak? Ini sebagai nasihat untuk saya pribadi. Ada nggak di bulan Ramadan? Ataupun ada